Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, panas dan perpindahannya, tentang konduktor dan isolator. Sekarang kita amati percakapan Lani dan ibunya yuk. Di suatu sore, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur, dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Lani, wah, aroma masakannya wangi sekali, Bu. Ibu sedang memasak apa? Ibu Lani, nanti kamu juga tahu, ini masakan baru ibu. Kemarin ibu menonton acara memasak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Kamu pasti suka. Lani, wah, aku jadi penasaran. Hebat juga ibu bisa belajar memasak dari televisi. Berarti aku juga bisa ya. Ibu Lani, televisi itu merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton masyarakat kita kan. Ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi, termasuk informasi tentang memasak ini. Selain televisi, sekarang ada internet yang menyediakan berbagai informasi. Melalui situs-situsnya, yuk bantu ibu memasak. Tolong ambilkan spatula kayu itu untuk mengaduk sayuran yang sudah ibu masukkan ke dalam masakan ibu tadi ya Lani. Lani, baik Bu, ngomong-ngomong, mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dari panci untuk mengaduk, Bu? Ibu Lani, tahukah kamu, sendok sayur yang biasa kita pakai itu terbuat dari bahan apa? Coba bandingkan dengan spatula kayu itu. Apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama? Lani, sendok sayur itu terbuat dari logam dan spatula itu dari kayu. Lalu, manakah yang menurut Lani akan mudah panas bila bersentuhan dengan kuah sayur yang mendidih di dalam panci itu? Sendok sayur dari logam itu atau spatula kayu? Saya tahu Bu, tentu saja sendok sayur logam akan lebih mudah panas. Saya tahu mengapa. Saat sendok logam ini mengenai kuah panas, panas dari kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam itu. Sehingga ia ikut panas, itu konduksi kan? Ibu Lani, kamu mengamati dengan baik Lani. Jadi, mana yang akan kamu pakai untuk mengaduk sayur itu? Spatula kayu atau sendok sayur logam? Ibu, tentu saja spatula kayu akan saya pakai agar tanganku tidak kepanasan. Terima kasih sudah mengingatkanku, Ibu. Ibu Lani, sama-sama, Nak. Nah, setelah kalian mengamati percakapan tadi, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah memegang spatula yang terbuat dari kayu di atas kompor yang menyala seperti yang Lani lakukan? Apa yang kalian rasakan? Yang kedua, apakah kamu pernah memegang spatula yang terbuat dari kayu di atas kompor yang menyala seperti yang Lani lakukan? Apa yang kamu rasakan? Apa perbedaan Lani atau kamu rasakan ketika memegang spatula yang terbuat dari kayu dan spatula yang terbuat dari besi? Baik, siapa yang akan menjawab pertanyaan Ibu? Nah, betul sekali. Ketika kita memegang spatula yang terbuat dari kayu, tangan kita tidak akan terasa panas. Namun sebaliknya, jika kita memegang spatula yang terbuat dari besi, tangan kita akan terasa panas. Hal tersebut terjadi karena terjadi perpindahan panas. Spatula yang terbuat dari kayu merupakan benda isolator, sedangkan spatula terbuat dari besi merupakan benda konduktor. Baik, sekarang kalian simpulkan teks percakapan tadi, lalu kalian kirimkan tugasnya pada Google Classroom ya. Terima kasih. Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah kalian membaca dan mengamati teks bacaan di bawah ini. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas.
Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan, pengkorekan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kalian dapat mengisi LKPD yang Ibu bagikan pada Google Classroom. Di sini terdapat tabel. Kalian tuliskan kata-kata yang bercetak miring di tabel berikut ini, lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Selanjutnya, berdasarkan bacaan konduktor dan isolator tadi, kalian tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan. Tuliskanlah dalam bentuk kalimat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, kalian juga ditugaskan untuk membuat diagram dan menceritakan pokok pikiran dalam setiap paragraf. Lalu kalian kumpulkan pada Google Classroom. Selanjutnya, kita melakukan pengamatan. Berdasarkan bacaan di atas, kamu tahu bahwa banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Bagaimana cara untuk mengetahui kemampuan menghantarkan sebuah benda? Berikut ini adalah kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menyelidiki kemampuan menghantarkan panas pada bahan yang berbeda-beda. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, lalu ikuti langkah kegiatannya. Amati dan catat setiap perubahan yang terjadi. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Ini terdiri dari batang besi, batang tembaga, sumpit bambu, sumpit dari bahan plastik, bahan kain, lilin, korek api. Selanjutnya, kalian ikuti langkah-langkah di bawah ini. Selanjutnya, setelah kalian melakukan pengamatan, kalian dapat mengisi tabel pengamatan di bawah ini. Selanjutnya, setelah kalian selesai melakukan pengamatan dan mengisi tabel, kalian dapat menjawab pertanyaan di bawah ini. Nah, selanjutnya setelah kalian selesai mempelajari materi dan mengerjakan LKPD, kalian bisa mengisi soal evaluasi pada link di bawah ini. Baik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Apakah kalian sudah mengerti? Jika kalian ingin bertanya, kalian dapat menghubungi Ibu. Terima kasih, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.